kesuksesan. "Liz!" sapa seorang wanita cantik yang masih memakai pakaian dokter. Alif tengah duduk di kursi roda sambil memijat keningnya. Wajahnya muram terlihat sangat sedih. "Aku bertemu wanita yang menjadi sumber masalahmu dan saat ini dia menjadi pasienku," katanya lagi sambil melepaskan jas putih khas dokternya. "Maksud kamu? Aku bertemu mantan istrimu, dan dia positif HIV/AIDS?" Melihat wajahnya aku sedikit kesal. Akhirnya pun saat ada yang bertanya perihal penyakitnya, kujelaskan saja di hadapan wanita itu. Supaya tahu rasa. Lagi pula aku aman. CCTV di ruangannya sedang mati dan belum sempat diperbaiki. Karena kerusakan itu sudah terjadi beberapa hari. Memberitahu penyakit pasien terang-terangan di depan banyak orang apalagi bukan keluarga kan bahaya. Sebab penyakit pasien menjadi kerahasiaan dan hanya keluarga yang berhak tahu. Jelas Kalista yang tak lain sepupu Alif. "Jadi maksud kamu Maya? Maya juga positif HIV?" Alif bertanya terlihat kaget. Kalista sendiri mengangguk. "Siapa yang menjadi penular pertama penyakitnya?" Kalista terlihat berpikir saat melontarkan pertanyaan. Cepat Alif menjawab. Kalista mendelik. "Bagaimana bisa? Ini salahku yang suka berhubungan dengan banyak wanita di luar tanpa pengaman. Sudah pasti aku yang menulari wanita itu. Aku pikir mereka bersih. Ternyata..." Alif tak melanjutkan ucapannya. Kalau bisa obati dia. Lirihnya kemudian. "Jadi kamu terpapar HIV pun bukan karena perempuan itu?" Kalista kembali bertanya untuk meyakinkan dirinya sendiri. "Bukan. Ini kesalahanku sendiri." Alif kembali menegaskan. Mendengar ucapan yang keluar dari mulut Alif, Kalista menjadi merasa bersalah pada Maya. Pasalnya mahkota wanita itu juga rusak seperti telah mengalami kekerasan seksual. "Kamu tahu sendiri, tidak ada obat untuk penyakit itu. Jika ada mungkin aku sudah menyembuhkanmu. Sama sepertimu, hanya terapi antiretroviral ARV yang bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh dan agar tubuh penderita tetap fit menjalani aktivitas sehari-hari." Terang Kalista. "Lakukan saja apa yang seharusnya dilakukan. Jangan persulit pengobatannya. Bila perlu pertemukan aku dengannya," ujar Alif. "Pasti akan aku pertemukan. Siapa tahu kalian juga bisa saling menguatkan," balas Kalista. Alif mengangguk membenarkan ucapan Kalista. "Jangan-jangan dia juga terpapar?" ucap Alif tiba-tiba. "Dia siapa?" timpal Kalista kaget. "Seseorang yang aku kira akan menjadi pelabuhan terakhir hatiku." "Ia siapa?" Kembali Kalista mengulang pertanyaannya. "Sudah lupakan saja, Lista. Aku harap dia tidak tertular. Meskipun kemungkinannya sedikit. Sebab Maya positif. Sementara aku mengenalnya bahkan saat aku sudah berumah tangga dengan Maya." Jawab Alif lagi. "Ini seperti teguran dari Tuhan untukmu. Karena tidak puas hanya dengan satu perempuan. Kau tak mengira bukan? Wanita yang kau tiduri, cantik-cantik. Tapi salah satu ternyata terpapar HIV hingga membuatmu tertular. Sama sepertimu. Siapa sangka laki-laki pendiam dan berparas elok sepertimu ternyata bisa terpapar HIV?" Pertanyaan Kalista membuat Alif terdiam. "Jadi intinya, semua orang bisa terpapar virus HIV jika melakukan hal yang dapat memicu kedatangan virus itu. Sekalipun memiliki fisik elok rupawan," tegas Kalista. Alif kesal dengan ucapan Kalista. Ia bercerita bukan ingin disalahkan, tapi mengeluarkan beban di hatinya. Melihat Alif yang mendadak diam, Kalista pun beranjak keluar dari kamar laki-laki itu. "Aku tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Karena yang kurasa saat itu hanyalah kepuasan," gumam Alif seperginya Kalista. "Sayang?" Luna bergelayut manja di pundak Raihan. "Apa?" Raihan menjawab sambil mencium tangannya. "Kapan kita nikah resminya?" "Jangan lama.
sungutnya sambil memanyunkan bibir. Raihan bosan dengan pertanyaan Luna. Tanpa wanita itu merajuk, pasti Raihan akan menikahinya secara resmi. Pasalnya semua butuh persiapan. Kamu sabar dong. Kan lagi disiapkan semuanya. Udah kamu tenang aja. Aku pasti nikahin kamu secara resmi. Secepatnya. Ucap Raihan penuh senyum. Yang paling penting buat kita sekarang adalah membangun perusahaan baru. Masih banyak ide-ide indah yang belum terrealisasi, salah satunya adalah produk minuman dari olahan susu. Kita bisa gunakan ide itu. Susu itu kan disukai banyak kalangan. Dari balita sampai orang tua. Dari yang memiliki ekonomi rendah sampai yang kelas atas. Aku yakin perusahaan RL bisa menjadi perusahaan terbesar. Tugasmu hanya terus dukung dan semangati aku. Buktikan sama orang tuamu kita bisa maju. Meskipun harus membangun semuanya dari nol. Luna menimpali dengan semangat. Aku beruntung banget bisa bersanding dengan kamu. Tidak peduli meski harus menyakiti hati temanku sendiri demi untuk kamu. Ucap Luna membatin. Kemudian, perempuan itu pun langsung memeluk Raihan dengan erat. Sayang, aku mohon sama kamu jangan pernah tinggalin aku. Aku bisa gila kalau hidup tanpa kamu. Aku sayang dan cinta sama kamu. Apapun akan aku lakukan untuk kamu. Pokoknya apapun yang terjadi sama aku, kamu gak boleh ninggalin aku. Ucap Luna ketakutan. Wanita itu memang begitu dalam mencintai Raihan. Hingga membayangkan Raihan akan meninggalkannya pun menjadi hal paling menakutkan. Mendengar kata-kata Luna, Raihan memeluk dan mengecup kening wanita itu. Gak akan. Katanya membalas ucapan Luna. Sebulan berlalu. Usaha Indah dalam mengembangkan butiknya berkembang pesat. Bayi berumur kirang lebih 2 bulan itu pun terkadang dijadikan model untuk pemotretan pakaian bayi yang didesain oleh dirinya sendiri. Siapa lagi kalau bukan putri cantiknya Adira. Hingga saat ini, Raihan sama sekali tak pernah melihat wajah putri kecilnya itu. Ponsel Indah berdering. Sebuah telepon dari nomor tak dikenal menelpon saat Indah baru saja menjelaskan pada beberapa karyawan baru yang telah direkrut olehnya untuk menjaga cabang butiknya. Dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan wanita itu telah mampu membuka cabang baru untuk butiknya. Benar-benar perkembangan yang luar biasa. Butiknya juga memiliki pelanggan tetap. Bukan hanya itu, dia juga memproduksi beberapa fashion dengan bahan kualitas terbaik. Menciptakan fashion limited edition, di mana setiap modelnya hanya ada 2 dan dijual dengan harga fantastis mencapai 50 hingga 100 juta rupiah. Dan untuk pakaian yang masuk kategori limited edition di butiknya itu pun, Indah menjahitnya sendiri. Dengan kecerdasan dan keterampilan luar biasa dia bisa dengan cepat menyelesaikannya. Namun untuk fashion lain, ia menggunakan jasa tukang jahit dan tetap dipantau olehnya. Halo? Indah menjawab telepon itu. Apa benar dengan Adira Butik? Ucap seseorang di seberang telepon. Betul sekali. Ada perlu apa? Indah bertanya. Kami dari perusahaan E-Group ingin menawarkan kerjasama dengan Baby Adira dan bundanya menjadi brand ambassador di perusahaan kami. Melihat potret-potret Baby Adira kami sangat tertarik. Kami berharap Bunda dan Baby Adira bisa menerima penawaran kami. Jika berkenan, kami ingin bertemu langsung dengan Bunda Adira. Untuk waktu dan tempat silahkan diatur oleh Bunda. Ujar perempuan di seberang telepon berbicara seramah mungkin. Indah diam sejenak namun otaknya mulai berpikir. Kalau tidak salah perusahaan besar yang cukup terkenal. Terutama dari produksi susu formula untuk anak-anaknya. Meskipun usia perusahaan itu masih dalam hitungan bulan tapi produknya sangat laku di pasaran. Kalau aku menerima tawaran ini, sepertinya bisa memajukan bisnisku juga. Boleh kalau begitu akan aku terima tawaran ini. Batin Indah. Baik, Mbak. Saya terima tawarannya. Saya akan datang langsung ke perusahaan Anda untuk memastikannya. Baik Bunda Adira, terima kasih banyak. Nanti saya akan tanya pada atasan saya, kapan waktu yang tepat untuk bertemu, Bunda. Setelah itu akan saya konfirmasi kembali.
Ucap wanita itu kemudian memutuskan sambungan telepon setelah mengucap terima kasih. Adira, mungkinkah besarmu akan menjadi seorang bintang? Gumam Indah membatin. Ini barang rusak. Jadi saya minta kembali uang saja. Teriak seorang perempuan membuat Indah tersadar dari lamunan. Wanita itu pun berjalan ke arah sumber keributan. Tidak mungkin rusak, Mbak. Apalagi ini barang yang Mbak ambil itu limited edition. Jadi kami pastikan selama belum terjual dijaga dengan hati-hati. Sanggah salah satu karyawan Indah. Loh ini apa, Mbak? Kayaknya bolong sedikit di beberapa bagian. Saya tidak mau tahu, kembalikan uang saya. Tekan wanita itu tak mau kalah. Ada apa ini? Tanya Indah tiba-tiba menghentikan perdebatan antara pembeli dan karyawannya. Ini, Bu, Mbak ini minta kembalikan uangnya. Kata beliau barang yang dibeli rusak. Padahal sebelum Mbak ini membeli, kami sudah memeriknya. Dan memang tidak ada kerusakan. Lapor karyawannya. Nih lihat. Kalau gak percaya. Wanita itu dengan judesnya memberikan pakaiannya pada Indah tanpa melihat wajah Indah. Baik, biar saya periksa dulu di mana letak kerusakannya. Mbak sabar dulu ya. Tunggu sebentar. Gimana, Lan? Bisa ditukar? Sambar seorang perempuan membuat Indah dan wanita itu menoleh secara bersamaan. Indah! Ucap Ana. Luna langsung melihat wajah wanita yang ada di hadapannya. Indah! Lirih Luna. Kamu ngapain pegang-pegang baju itu? Itu baju mahal. Setelah cerai dari Raihan, kamu gak punya uang segitu. Ucap Mama Luna sambil merebut baju yang berada di tangan Indah. Ana tidak tahu kalau Indah adalah pemilik butik yang menjadi langganannya. Luna sendiri langsung merebut kembali pakaiannya yang tengah dipegang Indah untuk diperiksa. Mbak, sini. Luna memanggil kembali karyawan Indah yang sempat berdebat dengannya. Karyawan itu pun mendekat. Mana bosmu? Bilang saya tidak mau menerima barang reject ini. Karyawan itu pun menoleh pada Indah. Gue bosnya. Gimana letak kerusakan baju yang lo pegang? Dengan kesal Indah merebut kasar pakaian yang tengah dipegang Luna. Luna dan mamanya pun membulatkan mata seolah tak percaya. Awas sobek. Lo gak bakal bisa ganti, Indah. Sentak Luna. Bahkan gue bisa ngasih elo 3 kali lipat dari ini. Tekan Indah menunjuk wajah Luna. Meski begitu, Luna sama sekali tidak percaya. Belagu amat perempuan satu ini, paling dia ngehalu. Cibir Luna dalam hati sembari menarik sebelah ujung bibirnya. Bu, ada pelanggan yang ingin membeli 20 pieces pakaian bayi dan meminta diskon 2%. Ucap salah satu karyawan menghampiri Indah membuat ibu dan anak itu ternganga. Kamu kasih saja, Yana. Untuk pelanggan tadi, kamu kasih diskon 5%, karena hati saya sedang gembira bertemu seorang sahabat yang paling baik. Tekan Indah sembari menatap tajam mata Luna. Luna sendiri menelan liur tak percaya kalau Indah memiliki butik mewah. Seolah tak rela dan merasa sakit hati, wanita itu pun. Wah, beruntung sekali ibu itu. Ucap karyawannya sembari meninggalkan Indah. Jadi, Indah benar-benar bosnya. Beruntung sekali dia. Luna membatin sambil menahan rasa malu. Namun, wanita itu tetap bersikap seolah Indah tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Indah mulai membolak-balik pakaian yang sudah dibeli Luna. Sebuah gaun berwarna rose gold bermanik mutiara di bagian dada hingga bagian bawahnya itu benar-benar diperiksa cukup hati-hati karena Indah masih belum menemukan titik kerusakannya. Semoga dia tidak menyadari kalau gaun itu sengaja aku gunting sedikit. Sebab daripada untuk beli baju, mending untuk modal perusahaan dulu. Baru aku bisa mulai belanja-belanja. Kesal! Yang Raihan masih belum cukup untuk membuka perusahaan baru. Tapi mataku tidak dapat menahan sesuatu yang ingin kubeli. Meski pada akhirnya cintaku mampu mengalahkan selera belanjaku supaya lebih berhemat. Toh ini hanya sementara waktu saja.
Nanti aku bisa kembali belanja dengan puas seperti dulu. Ternyata menyakitkan hidup tanpa uang. Ucap Luna dalam hatinya sambil menunggu Indah memeriksa gaun yang telah ia beli. Gaun ini tidak rusak, tegas Indah. Kemudian wanita itu menghentikan ucapannya, mendekat pada Luna dan tersenyum. Tidak rusak gimana? Jelas-jelas bolong! Kesal Tante Ana penuh emosi. Mendengar ucapan Mama Luna yang keras dan bernada sinis, Indah mengangkat 5 jarinya meminta wanita itu untuk diam. Tapi gaun ini sengaja dirusak, bisik Indah lembut di kuping Luna. Jangan asal nuduh ya kamu. Aku gak asal nuduh, Luna. Memang kenyataannya gaun ini sengaja kamu rusak. Kamu ingin gaun ini? Ambil saja buat kamu. Dan kamu juga butuh uang 100 juta kan? Akan saya beri kamu uang cash. Anggap aja, uang 100 juta ini kado spesial dari saya untuk hadiah pernikahan kalian. Maaf kalau saat itu, aku tidak bisa datang ke acara pernikahan kalian. Jadwal aku sibuk, Luna. Oh iya, setiap waktu saya adalah uang. Indah mengeluarkan uang dari dalam tasnya. Uang omset yang baru saja ia ambil dari dalam laci dan hendak ditabung ke bank. Ambil. Indah menyerahkan 4 ikat uang yang masing-masing ikatannya bernilai 25 juta rupiah. Luna sendiri merasa sangat malu diperlakukan seperti itu. Kamu ambil uang ini dan bawa baju yang sengaja kamu rusak. Indah menyerahkan uang itu dengan paksa supaya diterima oleh Luna. Baju ini adalah kado untuk pernikahan kalian. Aku sendiri yang mendesainnya. Aku pun tahu, ini adalah warna kesukaan suamimu, bukan? Ambil. Lanjutnya kemudian beranjak meninggalkan Luna dan mamanya. Tangan Luna hanya muat menggenggam uang dari Indah sehingga tidak mampu menerima gaun yang diberikan oleh Indah. Akhirnya pun, gaun itu terjatuh di lantai. Cekcok antara Luna dan Indah menjadi pusat perhatian beberapa pengunjung butik dan juga karyawannya. Brengsek Indah! Malu-maluin banget! Semoga usaha Elo nggak bakalan maju, Endah! Batin Luna. Kalian kembali kerja. Kerja yang benar. Emi, Mia, Dania, Eva, Dea, bubar. Layani pembeli dengan ramah. Ingat, kepuasan pembeli nomor 1. Jangan sampai mereka tidak nyaman belanja di butik saya. Jadi utamakan attitude kalian dalam melayani pelanggan butik saya. Tekan Indah. Kalau pelanggan yang ngeyel seperti ibu ini bagaimana, Bu? Dea menunjuk pada Luna dan mamanya. Dia adalah salah satu karyawan Indah yang memang suka ceplas-ceplos. Tapi, pandai melayani pelanggan. Kalau modelnya begini, jangan dilayani. Usir saja. Tiba-tiba Novi menyambar sambil menghampiri Indah. Luna sendiri hanya mendelikkan mata dan merasa semakin malu. Sialan! Batinnya. Mata Ana dan Luna saling berpandangan melihat Indah dan Novi saling berpelukan ketemu kangen. Bukannya pergi melihat keakraban mereka, kedua wanita itu malah memilih untuk menguping pembicaraan Indah dan Novi. Kenapa? Tanya Novi pada Indah. Ya udah yuk, pergi sekarang. Ujar Indah. Ayo, Edwan dan Hendra juga sudah menunggu di depan. Ucap Novi menggandeng tangan Indah lalu berjalan melewati Luna dan mamanya. Ini gimana? Baju mau dibawa? Ana bertanya pada anaknya. Gak tahu Luna, Mah. Kesalnya kemudian berlalu. Ingin rasanya wanita itu cepat tiba di rumah dan mengadu pada suaminya. Bawa saja. Lumayan cuma bolong sedikit. Tidak tampak. Baju mahal begini. Aku pakai ini, pasti teman-teman pada ngiri. Ujar Ana kemudian mengambil pakaian itu dan membawanya mengejar Luna. Sementara karyawan Indah dan beberapa pengunjung mulai mencibir mereka setelah keduanya keluar dari butik. Tunggu, Lan! Ucap wanita itu menarik tangan putrinya yang sudah membuka pintu mobil dan hampir masuk. Apaan lagi sih, Mah?
Ini bajunya buat mama aja. Mau mama pamerin ke teman-teman mama ya? Girang Ana. Terserah. Sungutnya. Kedua wanita itu pun masuk bersamaan ke dalam mobil. Dengan perasaan kesal campur aduk tak karuan, Luna menjalankan mobilnya seperti orang mabuk dan tidak takut lagi akan kematian. Luna, pelan. Mama masih mau hidup. Sentak Ana ketakutan. Namun, putrinya itu tidak mendengarkan ucapannya. Justru ia semakin mempercepat laju mobilnya hingga harus membuat sang ibu memegangi dadanya karena menahan ketakutan luar biasa. Jarak dari butik indah yang terletak di Jakarta Pusat ke tempat tinggal Luna di Pondok Indah, Jakarta Selatan, biasa memakan waktu hampir 1 jam. Namun, Luna hanya menempuhnya dalam kurun waktu 20 menit. Bisa dibayangkan bagaimana wanita itu berkendara, bukan? Lan, hampir copot jantung mama. Kalau tadi kita kenapa-kenapa gimana? Gerutu mamanya setelah turun dari mobil. Dasar anak kurang ajar. Orang tua ngomong malah didiemin. Gerutu Ana karena Luna tidak menghiraukan ucapannya sedari tadi. Luna melempar tas di depan meja cermin setelah tiba di kamarnya. Membuat Raihan terheran-heran. Laki-laki yang sedang sibuk di depan layar laptop itu pun sejenak beralih pandang pada istrinya. Kamu kenapa? Pulang kok marah-marah? Tanya Raihan heran. Luna menghampiri Raihan dengan mata berkaca-kaca hendak menangis. Mas? Lirihnya kemudian memeluk Raihan dengan erat. Kamu kenapa? Kok malah nangis? Kembali Raihan bertanya dengan heran. Mantan istri kamu hina aku. Indah ngehina aku. Aku kan beli baju di butik, ternyata butik itu punya dia. Kamu tahu? Barang yang aku beli dari tokonya itu, ternyata barang rusak. Aku kembalikan minta uang ganti, malah dia nuduh aku sengaja ngerusakin pakaian dia. Aku dipermalukan sama dia di depan banyak orang, keluh Luna lagi sambil menangis sesenggukan. Berakting di depan Raihan. Tentunya untuk menarik simpati laki-laki itu. Luna pun mulai menceritakan semua pada Raihan dengan versinya. Membuat Indah seolah terdengar sangat angkuh tentunya. Ia juga tidak mengaku bahwa memang dia sendiri yang merusak pakaian itu. Masa sih Indah seperti itu? Raihan menanggapi ucapan Luna tak percaya. Untuk apa aku bohong? Untungnya apa? Merebut kamu? Orang kamu juga udah jadi milik aku. Keluh Luna. Mas gimana? Ada kemajuan? Mas, kenapa kita tidak membangun usaha kebab aja? Daripada perusahaan seperti papamu tapi modal tidak mencukupi. Kamu juga sulit kan mendapatkan rekan kerja? Kebab itu menjanjikan. Buktinya teman aku juga bisa sukses dengan usaha kebab. Masa seorang Raihan buka usaha kebab yang? Apa kata orang nanti? Teman-teman kantor? Papa dan Haris pasti akan tertawa. Sayang dengar. Daripada uang kita habis tak kunjung buka usaha, nanti kita tawarkan gaji besar pada peracik manis dan saus bagian dalam yang kerja sama temanku itu. Kita gaji aja 3 kali lipat. Kita bikin outlet yang banyak. Pasti kita sukses. Yang penting saat ini kita punya usaha sesuai modal kita dulu. Siapa tahu bisa memiliki restoran kebab terbesar se-Indonesia? Kata Luna meyakinkan Raihan. Gimana mas? Mau kalau kita usaha kebab aja? Tanyanya lagi. Aduh masa aku usaha kebab sih? Pasti mereka akan menghinaku. Mantan istriku saja bisa memiliki butik mewah seperti yang Luna katakan. Entah seperti apa dia sekarang. Aku tidak pernah bertemu dengannya. Apalagi dengan anak yang katanya anakku itu. Penasaran seperti apa bentuk wajah anak itu. Batin Raihan. Nanti akan aku pikirkan. Beri aku waktu karena kita gak bisa buru-buru dalam mengambil keputusan. Oke? Tidak bisa membantah Raihan, Luna pun mengokekannya. Baru segitu saja udah belagu. Gak bakal bisa maju. Ya sih bukannya nyumpahin. Tapi kalau baru segitu aja udah sombong, bisa jatuh lagi. Luna membuat status di aplikasi hijaunya.
Tak lama kemudian banyak mata yang melihat meski hanya dalam hitungan detik. Beberapa kali ia cek siapa saja yang melihat postingannya. Karena status Wa itu diperuntukkan untuk Indah dan Novi. Tapi kedua wanita itu belum membaca statusnya. Masih kesal, ia pun kembali membuat status terbaru. Pantas saja belagu. Hihihi. Selama ini hidupnya menderita sia. Jadi pas seneng sedikit begitu. Gak apa-apa seneng masalah ekonomi. Dari dulu juga begitu. Tapi untuk masalah hati, siapa sangka ia wanita paling menderita. Hukuman Elo itu. Tulisnya lagi sambil menambahkan emot ngakak. Tapi di privasi dari suaminya. Karena Raihan tidak suka dengan status-status seperti itu. Di restoran. Indah, boleh dong ya, Adira jadi model iklan untuk produk terbaru di perusahaan kita. Sampo bayi, Indah. Rambut Adira itu bagus banget, wajahnya juga cantik banget. Meskipun mirip sekali sama Orgil itu. Novi terus memaksa sahabatnya itu. Edwan asyik mendengarkan. Keempat orang itu sedang makan siang bersama di restoran milik Edwan. Duh, gimana ya? Dapat tawaran juga dari perusahaan sepertinya untuk iklan susu formula juga. Jawab Indah sambil menyeruput segelas coklat dingin. Aduh, gimana gak dapat banyak tawaran coba? Orang badannya aja gempul banget. Terima saja, Indah. Atur waktunya. Aku yakin kamu bisa. Lumayan juga untuk branding nama butikmu supaya lebih terkenal. Apalagi perusahaan itu kan perusahaan maju meskipun terbilang baru. Aku sih sampai saat ini belum pernah bertemu langsung dengan pemiliknya. Kami juga ingin menawarkan kontrak kerjasama. Tutur Novi. Indah menganggukkan kepala. Sementara Edwan diam sambil menyimak obrolan mereka. Yang pasti, itu perusahaan milik orang hebat. Tapi pemiliknya memang bermain di belakang layar. Karena aku pun selalu bertemu dengan direktur utama perusahaan itu. Seperti Adit yang mempercayakan perusahaan itu sama aku. Jadi aku yang bertemu orang-orang penting. Timpal Hendra. Kalau bisa, kamu terima saja kerja sama dengan perusahaan itu, Endah. Aku yakin Adira pasti bakal menjadi bintang cilik pertama yang terkenal. Hendra melanjutkan ucapannya. Baiklah, semoga aku orang yang beruntung ya. Mudah-mudahan aku bisa bertemu dengan pemilik perusahaan itu langsung. Besok aku akan datang ke perusahaan itu untuk membahas kerja sama kami. Barusan saja, sekretarisnya mengirimkan pesan. Ucap Indah disambut penuh senyum oleh ketiganya. Dan semoga pemilik perusahaan itu bukan Raihan. Timpal Edwan membuat Indah langsung membulatkan bola matanya. Gak mungkin lah. Masa istri pemilik perusahaan meminta balik uang 100 juta? Novi menimpali sambil tertawa. Jangan-jangan kamu sendiri lagi pemilik perusahaan itu? Novi menatap tajam mata Edwan penuh selidik. Membuat laki-laki itu seketika tersedak oleh minuman yang tengah ia tengguk. Edwan tersedak sampai matanya memerah. Indah langsung terlihat panik dan refleks mengusap-usap punggung Edwan. Pelan-pelan, Wan. Ucap Indah coba menenangkan Edwan. Novi dan Hendra saling berpandangan melihat Indah begitu mengkhawatirkan laki-laki itu. Diam-diam Novi pun mengangkat ibu jarinya. Kode Novi pada Hendra. Hendra pun membalas hal yang sama penuh senyum. Gimana? Udah baik kan? Tanya Indah saat Edwan sudah lebih baik. Laki-laki itu mengangguk sambil coba menenangkan diri dan mengatur nafas. Kan bener dugaan gue? Jangan-jangan bos Group itu beneran Elo? Novi kembali mengulang pertanyaan. Bukan gue, tapi Raihan. Pasti Raihan. Tekan Edwan sembari melirik Indah. Kalau beneran dia bosnya, atau aku sampai ketemu dia, demi Tuhan, aku tolak mentah-mentah. Indah tak kalah menekankan. Kalau pemiliknya Edwan? Hendra menimpali. Indah pun terdiam.